Halo, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang algoritma genetik. Agenda kita kali ini ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan konsep dasar algoritma genetik, dan yang kedua adalah prosedur algoritma genetik. Kita mulai yang pertama, konsep dasar. Algoritma genetik merupakan metode metaheuristik yang terinspirasi dari proses evolusi makhluk hidup, khususnya didasarkan pada teori evolusi Darwin. Algoritma genetik diperkenalkan oleh John Holland pada tahun 1975 dan kemudian dikembangkan oleh David Goldberg ya, pada tahun 1989. Nah, sejak dikembangkan oleh Goldberg, maka penerapan algoritma genetik ini kemudian berkembang sangat pesat. Algoritma genetik memiliki performa yang baik untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan optimalisasi. Hal ini membuat algoritma genetik menjadi salah satu metode metaheuristik yang paling populer ya. Selain karena kemunculannya juga relatif lebih awal dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Nah, karena performa yang baik ini, maka algoritma genetik sering dipakai sebagai benchmark ya untuk metode-metode baru yang diperkenalkan. Menurut Jacob, ada 4 prinsip dasar di dalam algoritma genetik. Yang pertama adalah prinsip dualisme, yang kedua adalah pengkodean diskrit, yang ketiga adalah efek rekombinasi, dan yang keempat adalah building block dasar. Nah, kita akan melihat masing-masing prinsip dasar ini. Prinsip dualisme. Jadi, di dalam algoritma genetik, sebuah solusi itu dinyatakan dalam bentuk kromosom. Nah, di dalam kromosom ini terdapat nilai-nilai yang mengandung informasi tertentu. Ini dianalogkan dengan informasi DNA dari makhluk hidup. Nah, informasi yang terdapat di dalam kromosom ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah informasi ini adalah informasi yang dapat direplikasi ya. Sama seperti informasi DNA dari induk itu akan direplikasi di dalam anaknya. Kemudian yang kedua adalah bahwa informasi di dalam kromosom itu merupakan sebuah instruksi yang harus dieksekusi. Jadi representasi solusi ini memiliki arti tertentu. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan sebuah solusi, maka solusi itu menyatakan sebuah instruksi yang menunjukkan ya solusi real yang didapatkan seperti apa. Kemudian prinsip yang kedua adalah pengkodean diskrit. Pada awal diperkenalkan, algoritma genetik ini menggunakan pengkodean diskrit ya, khususnya pengkodean biner ya. Jadi nilai-nilai di dalam kromosom itu bernilai 0 dan 1. Meskipun di dalam perkembangan pengkodean diskrit ini kemudian bervariasi ya, bisa pengkodean dalam bentuk kombinasi ya, bisa dalam permutasi. Bahkan pengkodean diskrit ini kemudian dikembangkan dengan nilai kontinu sehingga bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan kontinu. Nah, sebagai contoh, jadi ini adalah contoh pengkodean biner, jadi nilainya adalah 0 dan 1. Kemudian yang berikutnya ini adalah contoh untuk pengkodean permutasi, di mana nilai-nilai yang ada di sini menyatakan urutan. Ya. Kita ambil contoh misalnya di dalam kasus traveling salesman problem, maka kode-kode yang dinyatakan di dalam kromosom ini menyatakan urutan kota yang dikunjungi. Ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah efek rekombinasi. Jadi di dalam algoritma genetik ini meniru proses rekombinasi dari makhluk hidup. Ya. Ada dua operator utama rekombinasi di dalam algoritma genetik. Yang pertama adalah crossover. Nah, tujuannya adalah untuk meneruskan sifat-sifat baik yang terdapat pada induknya kepada anaknya. Harapannya adalah bahwa anak yang dihasilkan ini memiliki kualitas yang lebih baik. Di dalam algoritma genetik, ya, sebuah solusi itu sering dinyatakan dengan istilah individu. Ya. Nah, individu ini kemudian di crossoverkan ya, untuk menghasilkan individu baru. Kita bisa menggunakan analogi perkawinan di dalam makhluk hidup ya untuk operasi crossover ini. Jadi di dalam perkawinan ini akan melibatkan dua buah individu dan akan menghasilkan anak atau individu baru. Nah, di dalam algoritma genetik, proses crossover ini akan melibatkan dua atau lebih solusi yang dimanipulasi dengan cara tertentu
sehingga mendapatkan individu baru. Solusi awal yang dipakai untuk manipulasi ini sering disebut dengan induk, dan solusi baru yang dihasilkan ini sering disebut dengan anak. Nah, proses crossover tujuannya adalah untuk mengambil sifat-sifat baik dari induknya untuk diteruskan kepada anaknya. Kemudian, operator rekombinasi yang kedua adalah yang disebut dengan mutasi. Tujuannya adalah untuk menjaga keberagaman dari populasi. Jadi, mutasi ini adalah manipulasi solusi yang tidak melibatkan solusi lain. Jadi hanya satu solusi saja yang kemudian langsung dirubah. Ya. Sama seperti proses mutasi di dalam makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu berubah dengan sendirinya, tidak melibatkan individu yang lain. Prinsip yang keempat adalah building block dasar, di mana sebuah solusi di dalam algoritma genetik ini dinyatakan dengan kromosom. Jadi kromosom ini adalah building block dasar untuk solusi di dalam algoritma genetik. Satu kromosom biasanya menyatakan sebuah variabel atau satu variabel, dan setiap kromosom bisa terdiri dari beberapa gen. Kita ambil contoh, misalnya kita memiliki persamaan bola, di mana persamaan bola ini bisa dinyatakan dengan fx sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Tujuannya adalah untuk mencari nilai minimal dari x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Nah, di dalam contoh ini, berarti persamaan bola itu akan memiliki dua variabel, yaitu x1 dan x2. Masing-masing variabel ini dinyatakan dengan sebuah kromosom. Dan di dalam kromosom ini terdapat beberapa gen. Di dalam contoh ini ada 10 gen. Nah, gen-gen ini dia disusun dengan cara tertentu. Di dalam contoh ini kita menggunakan representasi biner. Dari ke-10 gen itu, tiap-tiap digitnya dia akan memiliki makna tertentu. Ambil contoh, misalnya di dalam kasus ini, untuk digit yang paling kiri, ya, ini akan menyatakan nilai positif atau negatif dari bilangannya. Kemudian 5 digit berikutnya ini akan menyatakan nilai integernya, dan 4 digit terakhir ini akan menyatakan nilai desimal. Sehingga di sini ketika ada representasi 11, 00, 11, 0110, maka ketika diterjemahkan ke dalam suatu bilangan desimal, maka nilainya adalah 19,75. 19,375. Sementara untuk yang X2, nah karena di sini digit paling depan adalah 0, maka dia menyatakan bilangan negatif. Prosedur atau cara kerja dari algoritma genetik bisa diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan inisialisasi populasi. Jadi populasi ini adalah sekumpulan dari individu. Di dalam algoritma genetik berarti di sini populasi adalah kumpulan dari solusi. Jadi tahap awal yang dilakukan adalah menginisialisasi beberapa solusi. Dari beberapa solusi yang sudah diinisialisasi, ini kemudian akan dipilih beberapa, mungkin 2 atau 3 gitu ya, untuk kemudian dipakai mencari solusi baru. Nah, proses memilih beberapa individu di dalam populasi ini disebut dengan seleksi. Nah, individu yang terpilih kemudian akan dimanipulasi dengan proses reproduksi. Ada dua operator utama di dalam reproduksi yang disebut dengan crossover dan mutasi. Hasil dari reproduksi ini akan didapatkan solusi baru atau disebut juga dengan anak. Nah, solusi baru atau anak ini kemudian akan dipakai untuk mengupdate populasi yang ada. Nah, proses update di sini umumnya menggunakan konsep elitism atau mempertahankan individu elit, di mana individu yang jelek di dalam populasi itu akan digantikan oleh individu baru jika individu baru itu lebih bagus daripada individu yang jelek tadi. Nah, setelah adanya proses elitism atau penggantian individu yang jelek oleh individu yang baru, maka akan didapatkan populasi yang baru. Dari populasi yang baru, ini kemudian dilakukan lagi proses seleksi. Hasil seleksi kemudian akan diterapkan operator reproduksi. Nah, hasil reproduksi kemudian akan dipakai untuk mengupdate populasi. Proses ini akan diulang terus-menerus sampai kriteria berhentinya tercapai. Nah, hasil akhirnya adalah populasi terakhir ya. Populasi terakhir ini tentunya
Harapannya lebih baik daripada populasi-populasi pada iterasi sebelumnya, dan outputnya adalah individu yang terbaik di dalam populasi itu. Nah, kita akan melihat ya prosedur masing-masing dengan lebih detail. Ya, yang pertama adalah menginisialisasi populasi atau menginisialisasi solusi awal. Nah, di dalam kita membuat solusi awal ini ada berbagai macam, bisa menggunakan cara acak ya. Jadi solusi awalnya ini dibangkitkan secara acak, bisa juga kita menggunakan pendekatan heuristik jika kita mengetahui karakteristik dari permasalahannya. Nah, di dalam populasi ini akan tersusun dari beberapa individu, di mana individu ini akan memiliki building block ya, disusun berdasarkan kromosom-kromosom. Kemudian individu yang sudah dibangkitkan ini kemudian dievaluasi untuk menentukan kualitasnya. Nah, kualitas ini sering disebut dengan nilai fitness-nya. Nah, setelah proses inisialisasi populasi, maka kita akan melakukan proses seleksi. Ya, di mana di dalam seleksi ini kita akan memilih individu untuk menghasilkan individu baru ya. Individu yang terpilih dari populasi ini sering disebut dengan individu induk. Nah, umumnya kita akan memanfaatkan informasi nilai fitness untuk memilih individu. Harapannya apa? Harapannya adalah bahwa individu yang terpilih ini memiliki kualitas yang baik. Beberapa metode seleksi yang sering dipergunakan adalah ada metode roulette wheel selection, ada metode turnamen selection, dan ada metode rank based selection. Nah, kita akan lihat tiga contoh ini. Selain tiga contoh ini tentunya ada banyak lagi metode seleksi. Kita lihat metode roulette wheel. Jadi di dalam metode roulette wheel, di sini solusi akan dipetakan di dalam suatu area, ya, seperti di dalam model judi roulette mungkin ya, inspirasinya dari situ. Jadi setiap solusi ini akan menempati area tertentu di dalam lingkaran. Luas area yang ditempati ini akan sebanding dengan nilai fitness-nya. Ya. Jadi semakin bagus kualitasnya, dia akan semakin luas areanya. Nah, kemudian lingkaran ini akan diputar, ya, ilustrasinya dia akan diputar. Kemudian di sini ada jarum penunjuk. Nah, ketika berhenti, ya, area yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk ini menunjukkan individu yang terpilih. Misalnya ketika berhenti, di sini jarumnya menunjukkan angka 3. Berarti di sini individu 3 yang terpilih. Ya. Nah, dengan cara roulette wheel ini, semakin besar atau semakin baik kualitas individu, maka probabilitas terpilihnya akan semakin besar. Nah, bagaimana menerapkannya di dalam komputer? Nah, tentunya komputer tidak bisa mengenali ya piringan yang diputar. Sehingga di sini ya piringan ini dia menempati satu area yang penuh ya 100%. Ya. Sehingga di sini piringan ini kemudian dipetakan dalam sebuah garis ya dari 0 sampai 100% begitu. Dan kemudian setiap solusi ini akan menempati area sebanding ya atau proporsional dengan kualitasnya. Jadi semakin baik kualitasnya, maka area yang ditempati akan semakin panjang. Nah, kemudian ketika lingkaran diputar, nah, dan kemudian ada jarum penunjuk, ini direpresentasikan dengan sebuah bilangan random. Ya. Jadi kita akan bangkitkan sebuah bilangan random. Nah, nanti area yang berada pada arah random itu menunjukkan bahwa individu itu akan menjadi individu yang terpilih. Kita ambil contoh, misalnya nih individu 1 menempati area 0 sampai 10%, individu 2 misalnya 10 sampai 15%, individu 3 misalnya 15 sampai 30% misalnya ya. Nah, kemudian ketika dibangkitkan bilangan random, di sini randomnya 0,25. Nah, 0,25 itu berada di area 3. Sehingga di sini individu 3 yang akan terpilih. Nah, metode seleksi yang kedua disebut dengan metode turnamen. Ya. Jadi di dalam metode turnamen, kita akan memilih sejumlah individu secara acak dari populasi. Jumlah individu yang dipilih secara acak ini akan sejumlah kontestan yang akan ikut turnamen. Ya, kita simpulkan misalnya dengan K. Misalnya di sini di dalam populasi ada 7 individu, kemudian kita akan membuat turnamen dengan ukuran 3, maka kita akan memilih 3 buah individu ya secara acak. Misalnya individu yang terpilih secara acak adalah individu 2, 5, dan 6. Nah,
Dari 3 individu secara acak ini kemudian diikutkan di dalam turnamen. Nah, dari 3 ini kita akan bandingkan mana yang paling bagus. Nah, individu yang paling bagus di dalam turnamen ini yang akan menjadi individu yang terpilih. Misalnya dari individu 2, 5, dan 6 ini, individu 6 yang paling bagus. Sehingga individu yang terpilih adalah individu 6. Jadi, itu prinsip dari metode seleksi turnamen. Metode yang ketiga, ini sering disebut dengan rank-based selection atau seleksi berdasarkan rankingnya. Metode ini sebenarnya mirip dengan metode roulette wheel, hanya saja area yang ditempati oleh individu itu didasarkan pada urutan kualitasnya, bukan didasarkan pada besarnya kualitas. Nah, kita akan melihat perbedaan antara roulette wheel dengan rank-based selection. Kita ambil contoh misalnya di dalam populasi, di situ ada 3 individu. Ada individu A, individu B, dan individu C. Nah, di sini misalnya individu A ini memiliki nilai fitness 0,6, individu B 0,4, dan individu C ini nilainya 9. Jadi dia kualitasnya jauh di atas A dan B. Nah, kalau kita menggunakan metode roulette wheel, maka nanti area yang ditempati oleh individu A, B, dan C ini akan proporsional terhadap kualitasnya. Misalnya di sini kita lihat jumlah total dari fitness untuk individu A, B, dan C ini adalah 10 ya. Sehingga nanti untuk individu A dia akan menempati 0,6 dibagi 10 ya, sekitar 6%. Kemudian individu B ini menempati 0,4 per 10, sekitar 4%. Dan individu C ini akan menempati 9 per 10 atau 90%. Jadi individu C ini akan menempati area yang sangat besar ya, 90% dari total areanya. Hal ini akan menyebabkan individu C akan cenderung terpilih ya pada saat kita melakukan seleksi. Nah, ketika kita memilih 2 individu dan kemudian individu C ini yang terpilih terus ya karena area yang ditempatinya luas, maka pencarian bisa terjebak di dalam nilai lokal optima atau konvergen yang prematur ya, prematur konvergen. Nah, sementara dengan menggunakan rank-based selection, maka area yang ditempati itu tidak didasarkan pada besarnya kualitas, tetapi pada urutannya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat untuk individu C itu menempati urutan pertama, individu A ini urutan kedua, dan individu B ini urutan yang ketiga. Nah, misalnya di sini dengan rank-based, untuk area yang ditempati itu dibuat seragam, maka individu C meskipun dia urutan pertama, dia akan menempati sepertiga area. Individu A ya dia juga menempati sepertiga area, dan individu B ini sepertiga area juga. Atau misalnya kita buat berbeda ya, misalnya di situ semakin bagus areanya semakin besar, kita bisa melihat di sini misalnya untuk individu B dia akan menempati 20% area, individu A ini 30% area, dan individu C ini 50% area. Kita bisa melihat di sini meskipun C ini jauh lebih bagus daripada A dan B, tetapi proporsi yang ditempatinya ini cenderung lebih seragam ya. Jadi proporsinya tidak jauh berbeda dengan A dan B. Hal ini menyebabkan individu A dan B akan punya probabilitas yang cukup besar untuk terpilih. Dan ini bisa meminimalkan konvergen yang prematur ya, atau terjebak di lokal optima. Nah, kita bisa lihat nih, ya, kalau kita ilustrasikan, misalnya di dalam roulette wheel, ini ada satu individu yang sangat bagus, dia akan menjadi mayoritas ya, menempati mayoritas areanya. Ini akan cenderung terpilih. Ya. Sementara di sini ketika kita sudah hitung dengan rank based selection, nah proporsinya antar individu ini menjadi lebih berimbang seperti itu. Tapi tentunya rank based ini memiliki kelemahan ya, jadi dia akan cenderung lebih lambat untuk konvergen. Nah, setelah proses seleksi, tahap berikutnya adalah reproduksi. Jadi ada ada dua operator reproduksi utama. Yang pertama adalah crossover, yang kedua adalah mutasi. Kita lihat dulu crossover ya, ini kita bisa analogikan dengan proses perkawinan, di mana ini akan melibatkan lebih dari satu individu ya. Jadi operator crossover ini melibatkan lebih dari satu individu. Umumnya memang dua individu, tetapi bisa juga lebih dari dua ya. Dimana di situ di dalam proses crossover ini kromosom dari individu-individu ini akan saling ditukarkan. Ya.
Jadi kromosom dari induknya akan saling ditukarkan. Nah, tujuan dari crossover tadi sudah sempat disebutkan, yaitu untuk mewariskan sifat baik dari induk kepada anaknya. Nah, crossover yang sederhana di sini ada yang disebut dengan one point crossover. Jadi one point crossover ini berarti di dalam kromosom itu akan dibagi menjadi dua segmen ya. Jadi ada satu titik ya atau satu poin yang akan membagi kromosomnya menjadi dua bagian. Nah, kemudian kedua bagian itu akan saling ditukarkan ya antar induknya. Satu poin crossover ini bisa diperluas dengan endpoint crossover, di mana individu nanti akan dibagi menjadi N plus 1 segmen ya. Jadi dia akan dibagi menjadi N plus 1 segmen, kemudian isinya akan saling dipertukarkan. Nah, kita akan lihat ilustrasinya supaya lebih jelas. Misalnya di sini ada dua induk ini ya, jadi induk satu dan induk yang kedua. Dengan one point crossover kita akan memilih satu titik untuk membagi induk ini menjadi dua segmen. Nah, letak titik ini bisa dipilih secara acak ya, mau di titik ini, titik di sini ya, ini bisa ditentukan secara acak. Intinya dia akan bagi induk itu akan menjadi dua segmen. Jadi induk satu menjadi dua segmen dan induk dua menjadi dua segmen. Nah, kemudian ketika kita memetakan kepada anaknya, maka di sini dia akan menjadi dua anak, yaitu anak satu dan anak kedua. Untuk segmen pertama dari anak pertama, ya, ini akan diambil dari induk yang pertama, ya, nilainya akan sama. Sedangkan untuk yang segmen kedua dari anak pertama, ini akan diambil dari induk yang kedua. Begitu juga untuk yang anak yang kedua. Segmen pertama dari anak kedua, ini akan diambil dari induk yang kedua, ya, segmen pertama induk yang kedua. Dan segmen kedua dari anak yang kedua, ini akan diambil dari segmen kedua dari induk yang pertama. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kromosom kedua induk ini akan ditukarkan ya. Makanya disebut dengan crossover ya, disilangkan. Nah, misalnya ini kita perluas menjadi endpoint crossover, misalnya di sini ada N-nya 2, ya, maka induk ini dia akan terbagi menjadi 3 segmen ya. Segmen 1, 2, dan 3. Nah, untuk menyusun anaknya ini juga akan disilangkan ya. Jadi segmen 1 dari anak 1 mengambil dari segmen 1 induk 1, kemudian segmen kedua dari anak pertama, ya dia akan mengambil dari segmen kedua induk yang kedua, segmen ketiganya kembali lagi dia akan mengambil dari segmen ketiga induk pertama. Untuk yang anak kedua juga sama ya, segmen satunya akan mengambil dari induk yang kedua ya, segmen kedua induk, segmen pertama induk kedua, kemudian segmen kedua anak kedua ini akan mengambil dari segmen kedua untuk induk pertama, dan segmen ketiganya dia akan mengambil dari segmen ketiga induk yang kedua. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa komponennya ini seperti disaling silang ya. Maka disebut dengan crossover. Metode reproduksi yang kedua sering disebut dengan mutasi. Mutasi merupakan operasi individual. Mengapa? Karena operasi ini hanya dilakukan pada satu individu. Maksudnya adalah untuk menghasilkan satu individu baru, dia hanya membutuhkan satu individu induk. Mutasi diterapkan pada individu yang terpilih dengan probabilitas tertentu, sering disebut dengan probabilitas mutasi. Umumnya, probabilitas mutasi ini dijaga bernilai kecil ya, mungkin sekitar 0,1 sampai 1% seperti itu. Mengapa? Karena sebenarnya mutasi ini adalah kemampuan untuk mengeksplorasi seluruh ruang pencarian. Jadi tujuan dari mutasi adalah menjaga keberagaman nilai gen yang ada di dalam individu, sehingga ini meningkatkan kemampuan eksplorasi ya, atau kemampuan diversifikasi ya, gitu. Nah, kalau nilai mutasinya terlalu besar, maka pencarian diversifikasinya akan terlalu tinggi, sehingga pencarian akan cenderung bersifat acak. Ada banyak jenis mutasi, diantaranya adalah mutasi flip bit, ya, mutasi non-uniform, mutasi uniform, mutasi Gaussian, dan sebagainya. Nah, kita akan lihat beberapa mutasi yang dipakai. Yang pertama adalah mutasi flip bit. Ya, maksudnya adalah dia akan merubah nilai biner ya. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa mutasi flip bit ini hanya berlaku ketika representasinya adalah representasi biner. Jadi misalnya di sini ada individu, kita akan memilih digit tertentu secara acak. Ya, digit yang terpilih ini kemudian nilainya akan dirubah. Kalau nilai awalnya 1, maka dirubah menjadi 0. Jika nilai awalnya 0, maka dia akan dirubah menjadi 1. Ya, itu dengan flip. Yang kedua adalah mutasi uniform. Mutasi ini umumnya dipakai ketika variabelnya bernilai kontinu.
Nah, ini bisa dirumuskan dengan cara seperti ini. Jadi X aksen ya, atau X yang baru itu akan sama dengan X ditambah uniform antara minus A sampai A. Ya, maksudnya adalah misalnya kita saat ini memiliki nilai X ya, maka X yang baru atau X aksen itu akan berada di sekitar X dalam rentang minus A ya, jadi sini X minus A sampai X plus A ya. Dan probabilitas terpilihnya ya, antara X minus A sampai X plus A itu sama atau seragam, maka disebut dengan uniform. Kemudian mutasi Gaussian ya, ini hampir sama, hanya saja probabilitas terpilihnya itu tidak uniform tetapi mengikuti distribusi normal. Dan ini bisa dirumuskan dengan cara seperti ini. Jadi X aksen sama dengan X plus distribusi normal dengan pusat 0 dan standar deviasi. Ya. Kita bisa melihat di sini, misalnya ini adalah posisi X saat ini, maka X yang baru itu akan berada di sekitar X dengan probabilitas distribusi normal. Jadi kalau di sini pusatnya 0, berarti pusatnya adalah di sekitar X-nya itu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat, karena di sini ada standar deviasi, maka probabilitas tertinggi itu akan ada di sekitar nilai X. Semakin jauh dari X, maka probabilitasnya akan semakin mengecil ya. Di sini kita bisa melihat antara X sampai X minus standar deviasi, probabilitas terpilihnya sekitar 34%. Antara X sampai X plus standar deviasi, probabilitas terpilihnya 34%. Ya, semakin jauh, nah kita lihat misalnya antara X plus 1 standar deviasi plus X plus 2 standar deviasi, ini probabilitasnya menurun ya, menjadi 13,59%. Dan seterusnya ya, semakin jauh dari X, probabilitas terpilihnya semakin kecil. Nah, karena probabilitas terpilihnya ini mengikuti standar normal, ya, maka di sini disebut dengan mutasi Gaussian. Nah, setelah proses reproduksi, di situ akan dihasilkan individu baru ya, atau individu anak. Nah, individu anak ini kemudian dipakai untuk menggantikan individu yang jelek di dalam populasi. Proses ini sering disebut dengan replacement atau pergantian atau elitism. Jadi, strategi dari replacement ini tujuannya adalah untuk menyimpan individu yang baik dan mengganti individu yang kurang baik dengan individu baru yang bagus. Ya. Harapannya adalah rata-rata kualitas individu di dalam populasi itu akan semakin meningkat ya, dari iterasi ke iterasi. Secara umum ada dua jenis replacement, yaitu generational replacement dan steady state replacement. Nah, di dalam generational replacement, di sini ada lebih dari satu anak yang dihasilkan. Seringkali disebut dengan populasi anak. Ya. Jadi, solusi yang dibangkitkan itu umumnya akan sebanding dengan ukuran populasinya, seperti itu ya. Dan di dalam generational replacement ini penggantiannya akan satu populasi sekaligus ya. Jadi dia memperhatikan keseluruhan populasi. Jadi populasi anak ini akan menggantikan populasi induknya secara keseluruhan seperti itu ya. Yang kita bisa melihat di sini, misalnya di sini awalnya adalah populasi induk, ya kemudian dihasilkan anak sejumlah populasi. Jadi ini adalah populasi anak. Ketika populasi anak ini lebih bagus daripada populasi induk, maka populasi anak ini akan menggantikan populasi induknya. Jadi penggantian dilakukan dalam skala populasi dan non-overlapping population. Ya. Jadi populasi anak akan menggantikan populasi induk secara keseluruhan. Nah, metode replacement yang kedua sering disebut dengan steady state replacement. Jadi di sini di dalam setiap iterasi ini hanya dihasilkan sedikit anak ya, mungkin satu atau dua anak saja. Nah, anak ini yang kemudian akan menggantikan individu yang buruk di dalam populasi. Jadi penggantiannya pada tahap individu. Ya, jadi misalnya ini adalah populasi induknya, kemudian dihasilkan anak gitu ya. Kemudian anak itu ternyata lebih bagus dari salah satu individu yang ada di dalam populasi. Maka anak ini akan menggantikan individu itu saja. Jadi penggantiannya dilakukan dalam skala individu dan di sini overlapping population. Artinya adalah individu dari populasi yang lama itu kemungkinan besar masih akan tetap ada di dalam populasi yang baru karena penggantiannya hanya dilakukan pada level individu ya. Jadi hanya individu yang terjelek di dalam populasi yang akan digantikan. Nah, setelah proses replacement dengan prinsip
elitisme ini ya, mempertahankan individu elit, maka akan didapatkan populasi baru. Nah, kemudian proses berikutnya akan kembali lagi ke seleksi ya. Jadi dari populasi yang terbentuk itu dilakukan seleksi untuk memilih induk. Nah, induknya ini akan diterapkan pada reproduksi, menghasilkan individu anak. Kemudian individu anak yang dihasilkan dipakai untuk menggantikan individu yang jelek di dalam populasi ya, dengan replacement. Proses ini akan diulang terus-menerus sampai kriteria berhentinya tercapai. Nah, setelah proses pencarian dihentikan, maka akan didapatkan populasi akhir dan outputnya ini merupakan individu yang terbaik di dalam populasi. Individu terbaik di dalam populasi terakhir ini berarti adalah uh, hasil pencarian terbaik ya, yang didapatkan. Nah, kita bisa lihat ya secara umum struktur dari algoritma genetik ini. Jadi yang pertama adalah membangkitkan populasi awal, misalnya di sini adalah P0, ya, kemudian ini pada T0 ya, dapatkan populasi awal. Nah, kemudian dilakukan proses pencarian solusi baru secara iteratif ya, sampai kriteria berhentinya tercapai. Maka di sini populasi awalnya akan dievaluasi untuk menentukan kualitas individu. Setelah itu kita akan melakukan seleksi, ya, seleksi individu yang di dalam populasi, maka ini akan mendapatkan individu induk. Ya. Jika kita bangkitkan bilangan random dan bilangan random itu lebih kecil dari probabilitas crossover, maka kita akan melakukan operasi crossover pada individu induk yang terpilih ya. Maka di sini akan didapatkan individu anak. Nah, kemudian kita bangkitkan lagi bilangan acak. Jika bilangan acak ini lebih kecil dari probabilitas mutasi, maka individu anak yang terbentuk ya, ini kemudian akan mengalami proses mutasi ya. Nah, individu anak hasil mutasi inilah yang dipakai untuk proses elitisme ya, replacement ya. Jadi di sini ada populasi awal dan ini adalah individu anak, kemudian dilakukan proses penggantian, didapatkan populasi yang baru seperti itu. Nah, kemudian iterasinya diulang lagi ya, diulang dari evaluasi, seleksi, dan seterusnya sampai kriteria berhentinya tercapai. Nah, kemudian di sini ketika pencarian dihentikan, maka didapatkan populasi terakhir. Nah, outputnya adalah individu terbaik di dalam populasi itu. Ya, demikian untuk topik algoritma genetik. Terima kasih.